Kira-kira tidak saya dipanggil lagi di sini? Insya Allah. Nanti Insya kalau Allah, ya, kedepannya ada yang harus dibahas, Oh, iya. kita akan panggil. Dipanggil saya lagi? Oh. Iya, karena ini bapak punya rumah. Oh gitu. Oh ya, saya sendiri ini. Oke. Iya, oke. Oke, selamat malam Bang Ardi. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Oke, Baik, kita tos corona dulu. Oke. Oke. Berjumpa lagi bersama kami di Bincang-Bincang Santai. Bincang santai, ya. Hanya di Luk Balekos. Oke, jadi kita bincang-bincang tentang Oh ya. fans Bapak yang lagi dikenakan pada malam hari ini. Kebetulan memang saya selalu mengenakan baju ini dari 24 jam. Berarti dicuci-cuci. Ada. Oh, ada. Oke. Atau cuma satu kayaknya ini barang. Apa? Cuma satu. Ada. Saya AP jersey ada banyak. Oh, ada banyak. Oke. Siap. Oke, kita bincang-bincang sedikit tentang Juventus. Oh, boleh. Silakan. Bagaimana kira-kira peta kekuatan untuk musim depan Juventus? Peta kekuatan karena pelatih yang akan datang ini stok lama tuh. Jadi mungkin saja Scudetto akan kembali lagi ke Turin, Ke Turin. Juventus. Seberapa yakin Bapak tentang 100%. 100%? 100%. Saya yakin 100%. Ini kalau misalnya analisa dari Oke. Bang Saya Ardi. kira analogi. Analisa dari Bang Ardi ketika apa kekurangan-kekurangan dari Juventus dari musim lalu hingga harus diperbaiki untuk musim yang akan datang ini. Ini menarik untuk diperbincangkan ini. Ini menarik untuk diperbincangkan. Jadi yang menarik untuk didengar ya. Ya, karena ini juga curhatan hati para penggemar tuh untuk Juventini. Juventini. Sebutan untuk Juventus ya. Ya. Jadi yang harus dibenahi untuk menyambut musim depan, Allegri pasti sudah tahu komposisi pemain itu. Tidak, kalau menurut analisa Lini tengah. Berarti situ sudah ada di siapa ya? Di Juventus yang sekarang. Karena kemarin lini tengahnya Bentancur, Arthur Melo, Rebiot, sama McKennie, sama ya kurang lebih seperti itu gelandangnya. Kira-kira pemain-pemain yang harus didatangkan Juventus itu pemain-pemain seperti Paul apa? Pogba. Harus dikembangkan. Dikembalikan ke Kembalikan. DP Habitat. Meskipun dia dilatih dan didik di MU. Tapi dia Si anak hilang. Ya, anak hilang. Ya. Paul Pogba itu penting. Dia juga itu mestinya jadi peta kekuatan yang sangat mumpuni di Juventus. Di lini tengah ya. Lini tengah. Apalagi berarti kemarin kesalahannya itu berada di lini tengah. Lini tengah. Dan backs-backsnya ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Yang maksudnya kayak umpat-umpat pendek itu blunder sendiri. Iya. Tapi kalau untuk dari segi kiper itu apakah sudah pas atau harus ditambah? Kiper kayaknya juga kiper manusia. Ya. Kiper itu bukan yang dibawa-bawa kalau pas mau berangkat ke koper itu. Koper. Kiper saya rasa sudah boleh. Sudah boleh. Cuma kemarin saya feeling Donnarumma yang mau diincar, tapi ternyata dia menyeberang ke PSG. Sama halnya dengan Sergio Ramos. Tidak usah dibahas lah Sergio Ramos. Iya. Bang. Itu Real Madrid bang. Iya. Juventus. Oke, siap. Ya. Jadi memang hal yang harus dibenahi itu si sang maestro Max Allegri ini memang dari sektor tengah sama belakang. Kalau untuk muka mungkin lebih memaksimalkan para pemain-pemain gelandang serangnya sama penyerangnya. Apalagi salah satu top skornya itu siapa? CR7. CR7. Legenda Real Madrid. Iya. Itu tidak bisa dipungkiri bang. Saya tidak mengklaim ya. Okay. Nah, untuk kira-kira kalau untuk dari segi penyerang itu bagaimana bang? Apakah akan ada rekrutan baru atau masih pakai stok yang lama? Ini kebetulan statusnya Morata sudah diperpanjang. Alvaro Morata diperpanjang. Ini yang masih menjadi teka-teki para Juventini juga dan semua fans Juventus yang ada di dunia ini. Masa depan Cristiano Ronaldo. Begitu. Dia akan berlabuh kemana? Apakah akan bertahan atau tidak? Jadi tapi kayaknya dia lebih dominan ke PSG kayaknya itu. PSG memang hebat ya. PSG. Tapi Madrid punya juga yang dia incar ya. Salah satunya Sergio Ramos. Saya dengar dari
liputan 6 itu ada rencana perekrutan pemain besar. Mungkin pemain bintang Barcelona mungkin. Salah satu itu rumor yang beredar di. Ya, memang banyak rumor yang beredar, tapi kita belum bisa pastikan, toh. Karena memang kondisi dari klub-klub di Serie A ini memang lagi anjlok kondisi keuangannya. Oh, lagi anjlok. Dari sang Scudetto biru hitam Inter Milan juga harus kehilangan pelatihnya yang banter Scudetto dia. Karena menormalkan ini new normal. Bukan keuangan, bukan. Finansialnya new normal. Kan kemarin sudah berakhir di Euro kan ya. Ya, Euro sudah berakhir, Copa America. Ya, dan kebetulan juga saya meskipun tim saya sudah kandas di tengah jalan. Kalau untuk Euro jagonya Bang Ardi itu seperti apa? Oh, seperti apa? Maksudnya apa? Seperti apa? Saya negara apa? Oh iya, Bapak bilang seperti apa? Saya pikiran mengarah ke lain. Jadi kalau untuk Euro sampai jagoan itu ya masih tetap tim Panzer Jerman. Jerman. Mungkin ada hal yang menarik di seputaran Euro, kira-kira pemain-pemain muda yang berbakat yang kira-kira akan menjadi salah satu bintang untuk musim kedepannya untuk di klub-klub, kira-kira pemain-pemain muda yang bersinar itu. Saya mulai dulu dari mana? Klub andalan saya negara favorit saya Jerman ya. Itu salah satu klubnya itu di Chelsea. Kenapa Bapak bisa tahu? Saya bisa tebak. Siapa pemainnya? Kai Havertz. Itu salah satu memang kalau saya lihat kemarin. Itu saya rasa memang calon pemain masa depan. Calon pemain masa depan memang dia memang maksudnya dari komposisi pemain memang masih bisa berkembang lagi. Apalagi kemarin dia bawa The Blues itu champion. Sama penyerangnya Bayern Munchen Gnabry itu bagus. Itu saya karena fansnya Jerman. Jadi ya, kalau pemain-pemain muda lain itu saya apresiasi ya nih. Federico Chiesa. Iya, Italiano, numero 1. Oh, itu pemain Juve juga. Juventus. Iya, sama ini pemainnya Denmark pencetak gol yang melawan Inggris. Itu kalau itu dia di kira-kira kalau di klub mana dia? Klub Ektis. Bukan, itu grup band, bro. BTS. Bapak BTS juga. Army. Lanjut. Okay. Kalau setahu saya sih, kalau dari Inggris sih Jamie Foden itu bagus juga mainnya sama. Monti. Merek lagi. Mon. Saya tidak terlalu suka mainnya itu. Apa? Apa itu, Pak? Maaf. Ada sedikit kesalahan. Oh, Binomo. Trader profesional. Oh ya, oke, siap. Kalau dari pemain muda itu, dari Denmark yang mencetak gol di Inggris itu saya rasa saya akui itu. Cuma memang saya sayangkan kemarin supporter Inggris itu yang semifinal lawan Denmark itu saya lihat di berita itu kipernya Denmark itu dilaser. Udah kayak X-Men. Iya, dilaser matanya. Ya teringat Marcus Horizon lah. Indonesia. Piala AFF. AFF yang dilaser-laser. Yang ada jadi Irfan Mahdim. Toyota Cup. Ini kan Bapak kan fans Juve kan. Kira-kira pemain impian. Paul Pogba paling saya inginkan pemain itu. Muda impian masih yang muda, kira-kira akan masuk ke skuad. Paul Pogba sama Ilkay Gundogan. Itu dua. Itu saya sangat itu. Tapi di Juventus saya lihat sudah untuk dari segi pemain tengahnya itu sudah menumpuk. Ya, justru harus ada beberapa yang mungkin supaya menghemat finansial bisa dihilangkan. Ya, atau ditukar tambah. Sekarang kita kembali ke Juventus. Oke. Nah, kira-kira starting line up impian dari seorang Bang Ardi kira-kira seperti apa? Dari belakang dulu, dari kiper dulu kira-kira. Szczęsny, jelas pasti dipertahankan Szczęsny. Back tengah. Center back inti itu Bonucci Cellini ya, masih kalau cadangannya tetap mengisi itu. Iya, masih panjang kontrak. Kalau cadangannya itu Matthijs de Ligt sama Mary Demiral itu bagus. Kalau Demiral masih di mana?
Juventus. 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 Oh, berarti masih untuk dream team dari belakang itu Masih ada, masih tetap itu masih ya? stay. Oke. Kalau untuk dari back saya kiri dan kanan Ini saya menginginkan ini pemainnya Jerman. Jerman. Iya, Dia ini Nabi. backsnya DP backs, DP back. side back ya. Itu Joshua Kimmich. Kimmich, pemain Bayern Munchen. Ya, itu. Joshua Saya sangat menginginkan itu. Terus yang bermain di Juventus. Kalau untuk dia itu bermain di bagian Kiri, sebelah kiri. kanan. Oh, kanan. Kalau Kanan. untuk kiri lebih ke biasanya itu Tapi posturnya ya mirip-mirip Philip Lam. mungkin oh mirip. Mirip-mirip Philip Lam. Kalau untuk sebelah kanan Lebih dream ke masih yang lama sih. siapa? Antara karena kalau Allegri dia biasanya Cuadrado dia jadikan back. Tidak, ini dream timnya seorang Bang Ardi, bukan dari Oh, dilihat dari kalau saya passionnya Marcelo. Marcelo. Kan dream team tuh. Iya. Marcelo. Marcelo. Nya Real Madrid. Oh. Marcelo Real Madrid. Berarti dari belakang Szczesny, Bonucci, Chiellini, Kimmich, Marcelo, sama Marcelo. Paul Pogba. Tengahnya Paul Pogba. Nah, untuk di tengah, Di tengah, gelandang. Gelandang. Gelandang itu Paul Pogba awalnya Paul Pogba. pertama. Paul Pogba, Kai Havertz, Federico Chiesa, Federico Chiesa sama Ilkay Gundogan kalau bisa. Ilkay Gundogan. Nah, untuk dari penyerang. Ini memang saya impian tiga ini dan kebetulan mereka ada tiga-tiganya itu di Juventus. Tiga-tiganya di Jepang. Iya, Morata, Ronaldo. Dybala. Itu. Jadi apakah ada tambahan mungkin dari Oh, sudah paten. Tidak ada. Sudah paten. Tidak bisa dengan gua itu tiga. Saya harapkan itu nanti mudah-mudahan Allegri itu memanfaatkan tiga pemain dipasang karena selama eranya Pirlo tidak pernah dipasang tiga-tiga. Morata, Dybala sama Ronaldo tidak pernah dipasang. Tiga-tiga. Jadi saya harapkan nanti eranya Allegri dipasang itu. Nanti kita nantikan saja tiga penyerang terkuat itu penyerang. mengalahkan BBC. BBC. Intinya saya itu. Oke, Bang Andri. Bang Andri lagi. Bapak, tadi saya dengar sebutan nama lain itu. Tapi saya pengen itu nama. Oh iya. Minum dulu. Oke, Bang Ardi, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Ya, mungkin kita cukup sekian saja. Pembicaraan tadi makin larut makin ini ya. Iya, tapi karena berhubung waktu juga yang harus kira-kira tidak saya dipanggil lagi di sini? Insya Allah. Nanti kalau kedepannya ada yang harus dibahas, kita akan panggil. Dipanggil saya lagi? Iya, karena ini Bapak punya rumah. Oh gitu ya. Saya sendiri ini. Oke. Iya, oke. Mungkin cukup sekian untuk malam hari ini bincang-bincang santai. Mungkin ada pesan dari Bapak untuk segala viewers. Oh ya. Viewers, subscriber, apakah ada ini, kesan-kesan dan ini konten terbaru kami di Balekos ala podcast begitu. Jadi jangan lupa. Bukan podcast, bincang-bincang santai. Ya, cuma kita kemas dalam bincang-bincang santai. Bincang-bincang santai. Itu cuma mirip-mirip podcast lah. Jadi saya harapkan bisa subscribe, like, sama share ke teman-teman supaya kita bisa ke Lok Balekos yang lama itu. Atau mungkin bisa ada yang mau request apa yang harus dibahas. Atau kalau request ada yang pembahasan untuk di next video bincang santai nanti komen di bawah ya. Nanti komen di bawah kolom supaya komentar. apa kira-kira yang mau dibahas. Atau di IG mungkin IG-nya saya Ardi Wantoro. Nama saya Ardi Wantoro. Oke. Terima kasih Bang Ardi. Ya, oke. Untuk kesempatannya terima pada kasih. malam hari ini. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Bravo.